pagi anak-anak, Om Swastiastu. Pagi Pak, Swastiastu. Pagi Pak. Muka-mukanya cerah-cerah semua nih, kayaknya lagi happy semua. Oke, ini ada temannya masuk Bapak Eksep. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Ketua kelas si Primus gimana Primus? Oh ya Pak, izin nyampein Pak. Jadi hari ini yang izin itu ada 2 orang, Anya sama Sasi. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa Bapak pimpin langsung ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi, salam sehat dan bahagia tentunya buat kita semua. Semoga kalian tetap berada dalam lindungan Tuhan. By the way, kalian di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian ingat selalu BTW ya. Kalian tahu BTW nggak? By the way kan? Jadi yang pertama, di masa pandemi ini kita harus perbanyak berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, T itu apa? Jangan takut sama corona, tapi harus waspada akan penyakitnya. Untuk memperingati hari lahir Pancasila, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai listrik statis. Nah, mungkin kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian juga pasti sudah menemui fenomena-fenomena daripada listrik statis. Kalian tahu nggak ini apa? Petir. Nah, menurut kalian, petir ini merupakan salah satu contoh daripada listrik statis. Ada yang tahu nggak? Biasanya petir ini terjadi kapan sih menurut kalian? Sudah benar jawaban kalian. Jadi ada interaksi antara awan satu dengan awan lainnya, kemudian nanti bakal ada perpindahan muatan. Nah, perpindahan muatan ini yang akan Bapak telah jelaskan lagi sebentar. Belum kita menganalisis lebih jauh bagaimana sih interaksinya. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi dan studi literatur di sini. Udah? Melalui kegiatan ini kalian itu dapat menjelaskan gejala listrik statis, kemudian kalian dengan bimbingan Bapak juga nanti melalui praktikum dan diskusi kita juga bisa menjelaskan jenis-jenis muatannya, kemudian kita juga bisa menganalisis interaksi yang terjadi antara dua muatan. Nih, untuk memahami listrik statis, mari kita pahami dulu teori tentang atom. Apa sih itu atom? Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat-sifat dari unsur tersebut. Di dalam atom itu ada 2 bagian. Jadi ada yang pertama itu namanya inti atom, yang pertama itu namanya inti atom, sedangkan yang kedua itu adalah kulit atom. Di mana di inti atom itu ada apa aja? Ada proton, ya, ada proton dan juga ada neutron. Sedangkan lagi satu di kulit atom itu ada apa? Di kulit atau orbit itu terdapat elektron. Nah, ini kalau kita gambarkan secara mikroskopik seperti ini dia. Kemudian ada 2 jenis muatan listrik positif dan juga ada muatan listrik negatif. Jadi proton ini merupakan atan yang bermuatan listrik positif, sedangkan elektron bermuatan listrik negatif. Elektron kan dikatakan suatu atom itu dapat pindah ke atom lainnya, tetapi proton itu sangat sukar pindah. Perpindahan elektron inilah yang menyebabkan apa? Suatu atom itu dapat bermuatan listrik. Nah, sekarang nih Bapak ada permasalahan nih. Menurut kalian, atom satu ini bermuatan apa? Ya benar, ini adalah atom netral jika memiliki jumlah proton dan elektron ini sama. Artinya ada muatan listrik nggak di atom netral ini? Ada. Hati-hati kalian salah konsepsi nanti. Udah. Jadi di atom netral ini itu ada apa? Ada muatan listrik, namun apa jumlah muatan listriknya antara proton dan elektron itu jumlahnya sama. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini mengenai teori atom? Tidak, Pak. Sekarang, kalau kalian sudah paham, lagi sebentar akan mempresentasikan LKPD yang sudah kalian buat, kan gitu. Nah, cuma di sini Bapak akan menyajikan satu buah video. Udah, video ini bisa kalian amati, tapi kemarin kan sudah kalian amati. Setelah kita mengamati video ini, pasti ada masalah kan. Bapak akan mengajak kalian mencari garis besar dari masalah. Dari rumusan masalah itu
itu akan menjadi acuan kita untuk diskusi lagi sebentar. Setelah kita diskusikan di Google Classroom kemarin, ayo kita presentasikan. Di antara kalian ada yang mau presentasi? Saya Pak, saya ingin presentasi Pak. Wih, Naya mengajukan diri. Bapak catat dulu nih ya, Naya. Bagus Naya. Naya dari kelompok berapa, mewakili kelompok berapa ini? Saya mewakili kelompok 3 Pak. Oke, bagus. Nah, Naya presentasi mewakili kelompok 3. Naya sudah diskusi kan dengan kelompoknya, sudah menyatukan persepsi. Jadi, kelompok-kelompok yang lain, silakan kalian mengamati presentasinya Naya. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Kanaya Narotama, absen 14 dari kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan percobaan saya yang berjudul Percobaan Muatan Listrik Statis. Nah, sekian penyampaian laporan hasil dari saya. Saya akan buka sesi tanya jawab atau diskusi. Jadi silakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa sampaikan di sesi ini. Baik, bagus sekali. Bagi kelompok lain bagaimana? Ada pertanyaan mungkin dari atau ada beda hasil dengan apa yang dilakukan oleh Naya barusan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Krisna. Dari kelompok 4, saya mau ke kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi apabila kertas dipotong besar-besar bukan secara serpihan dan bagaimana pengaruhnya terhadap percobaan? Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Udah? Langsung bisa dijawab untuk singkat waktu? Mungkin Wimas bisa jawab yang nomor 1. Silakan Wimas. Jadi jawaban yang tadi itu, jadi semakin besar potongan kertas yang digunakan, maka semakin besar juga massa jenis bendanya, sehingga kertas yang akan ditarik itu pun akan lebih susah. Sedangkan jika semakin kecil potongan kertas yang digunakan, maka semakin kecil juga massa bendanya, sehingga itu akan lebih mudah untuk ditarik oleh penggaris plastik. Massa jenis atau massa benda? Oh, massa benda, maaf. Oke. Jadi gini, cara dari menggosok-gosokkan itu kan akan menghasilkan perpindahan elektron ya, menyebabkan adanya apa, muatan listrik kan gitu. Muatannya itu kan tidak besar, jadi gaya tarik yang dihasilkan itu tidaklah besar. Jadi kenapa dipotong kecil-kecil? Jika potongannya itu kecil, itu lebih memudahkan untuk melihat adanya interaksi tarik menarik seperti itu. Paham maksud Bapak? Tambah. Oke. Paham, Nah, Pak. kalau kalian sudah paham, Bapak mau menambahkan sedikit. Ya, tambah. Memberikan muatan pada benda. Jadi bagaimana sih penggaris plastik ini yang digosok dengan ini tambahan buat kalian. Ini jika penggaris plastik digosok dengan kain wol atau rambut yang kering jadi bermuatan listrik. Kalau kalian lihat kan nih wol digosok-gosokkan dengan penggaris plastik. Kemudian yang terjadi apa? Elektron dari wol ini akan pindah menuju ke penggaris plastik. Nah, kemudian ingat teori daripada elektron itu bergerak dari mana? Potensial yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Ya, jadi elektron itu bergerak dari potensial yang lebih rendah menuju ke potensial yang lebih tinggi. Berbeda dengan arus listrik. Coba kalian lihat. Ketika kaca dengan kaca didekatkan, dia akan apa? Tolak menolak. Tolak menolak. Kenapa tolak menolak? Karena muatannya sejenis. Sedangkan plastik dan kaca ketika dia didekatkan akan tarik menarik karena muatannya tidak Berbeda. Oke, paham sampai sini? Paham. Sekarang, nah untuk mengetahui bagaimana sih ada nggak alat untuk mengetahui muatan listrik? Ada. Alat untuk mengetahui muatan listrik itu namanya elektroskop. Apa sih elektroskop ini? Udah, apa sih elektroskop ini? Elektroskop ini merupakan alat untuk mengetahui muatan listrik. Ingat ya, bukan mencari bermuatan listrik apa, tapi untuk sekedar mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik. Hati-hati. Nah, sekarang ini mengenai muatan listrik itu memiliki satuannya coulomb. Namun dapat dinyatakan juga dengan milicoulomb dan mikrocoulomb. Untuk konversi satuan seperti ini. Jadi 1 coulomb itu sama dengan 10 milicoulomb dan 1 coulomb itu sama dengan 10 pangkat 6 mikrocoulomb. Sudah? Sampai di sini paham semuanya? Sekarang kalian silahkan menuju ke Google Classroom kalian. Kerjakan kuis yang sudah Bapak siapkan untuk kalian. Jangan kalian tutup mic-nya, kita belum selesai.
Udah, silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit, silahkan. Udah, waktunya sudah habis. Silahkan yang belum, silahkan dikumpulkan langsung di kumpul saja. Jadi dari pembelajaran hari ini, dari pembelajaran hari ini yang sudah Bapak berikan, kuis ini akan Bapak jadikan sebagai agar Bapak tahu sudah sebatas mana pengetahuan kalian setelah melakukan pembelajaran, dan jika ada kurangnya nanti bisa kita perbaiki bersama-sama. Sudah Bapak lihat, ini sudah ada yang mendapatkan nilai 100. Yang dapat nilai 100 ada 4 orang. Pertama itu ada Krisna Rajendra, kedua ada Dea, kemudian ada Sita, kemudian yang keempat ada Resya. Kasih aplaus dulu buat teman-temannya, sudah dapat nilai bagus. Nah, sekarang sebelum kita tutup pertemuan kali ini, ayo lanjutkan Naya. Kesimpulannya dibacakan saja Naya. Gimana kesimpulannya? Baik. Akan saya bacakan kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah terdapat 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik positif yang disebut dengan proton dan muatan listrik negatif yang disebut dengan elektron. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasikan tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Segitu saja kesimpulan dari saya. Akhir kata saya ucapkan Om Santi. Om Santi. Terima kasih Naya. Nah, dari sana sudah lengkap sekali. Kasih aplaus dong untuk kelompoknya Naya dan kawan-kawan. Kita refleksi sebentar ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada yang memukakan nggak apa sih yang sudah dipelajari? Kemudian dari pembelajaran ini, apa yang paling kalian senang? Apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran ini? Kemudian jika masih ada kebingungan, apa yang masih kalian bingung, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yuk, siapa yang mau berkomentar? Dari yang Bapak jelasin saya udah ngerti sih Pak. Dimana tadi kan saya ada banyak salah tuh. Nah, dari Bapak yang udah benerin tuh udah lebih mengerti sih saya. Udah paham Pak. Oke, artinya miskonsepsi tentang netral itu sudah aman kan? Nanti kan ketika kalian sudah SMA juga kalian ketemu tentang teori itu. Yang penting konsep dasarnya sudah kalian pegang. Oke, untuk akhir kata, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Coulomb. Silahkan kalian persiapkan, kalian persiapkan diri kalian. Oke, untuk di penutup, karena tadi dimulai dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Oke, Bapak pimpin langsung. Kita aturkan terima kasih pada Tuhan, panjatkan puji-puji syukur. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silahkan Lip ya.